Dan ini Ibu Lestari, Doktor Lestari MP, bahasa MP, Master Pertanian. Kemudian yang ini adalah Ibu Ismaina SP, Sarjana Pertanian MSI. Kemudian ini kita Ibu Fikriani SPD Sarjana Pendidikan NPD Master Pendidikan. Saya Pakai bapak sama ibu aja. Leo dosen saya Mas. Saya kenalnya Andes DNS dulu kalau sekarang ada SPD tambah lagi sekarang haknya saya profesor ada tidak ingat namanya. Kalau saya Indriana semester 7 dari Politeknik. Semester 7 nanti semester lagi insya Allah dia akan mulai gelar SPD. Ada yang berminat ke pendidikan geologi. Ada bukti kosong. Bisa sudah dimulai. Ya, pengantar materinya. Terima kasih karena kami tidak diperlukan bisa menjelaskan yang masyarakat. Tulisannya boleh digeser ke sini. Geser kemana, Bu? Kanan atau kiri? Depan lagi atau di sini boleh? Depannya ya? Di sini. Ada ya. Yang pernah tahu apa nilai sudah pernah dengar? Jadi bisa digeser-geser tuh sekali maksudnya melihat Ininya, kemudian kira-kira ada yang bisa kasih tanggapan apa itu SPP, bagaimana pengetahuan kalian? Nggak ada ujian. Jangan takut. Ada yang mau menyampaikan? Oh, exit. Ya. Agar kita diskusikan sebagai di sini tim kami, saya, Zainal, kemudian Ibu Lestari, kemudian Ibu Fifa, Akam, Ibu Salih, kemudian Ibu Dwi dan Ibu Yusuf, Ibu
tahu semua ya. Ini dibahas-bahas ya Pak. Kemudian masalah sampah itu di Indonesia sangat jadi masalah ya. Termasuk juga di Palu. Di Palu itu juga kita perlu membantu pemerintah untuk memikirkan masalah sampah karena di Palu itu juga sudah sangat banyak sampahnya. Nanti ada sekitar banyak. Kemudian memilih karena adik-adik sini sebagai agent perubahan, agent of change dalam kepedulian terhadap lingkungan. Jadi sekarang masalah lingkungan itu bukan hanya masalah yang ini apa yang masih orang yang tidak. Semua orang, semua kita harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ya, apalagi anak muda, generasi muda. Jadi diharapkan anak-anak SMA 3 ini akan bisa menjadi agen perubahan, ya perubahan yang peduli terhadap lingkungan. Ya. Oke, salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan sampah atau limbah organik yang ada itu adalah dengan membuat eco-energy. Hai guys, karena ini nggak tahu ininya ya apa jadi cuma begini katanya. Hai guys, mereka ini eco-energy. Apa itu eco-energy? Cairan serbaguna hasil fermentasi ya, ini. Hasil fermentasi. Sudah tahu kan fermentasi itu apa? Apa fermentasi? Apa? Fermentasi? Kamu suka Wah. tapi dikasih fermentasi. Siapa yang suka makan Tapi itu apa itu? Ada apa? masih fermentasi. Jadi apa itu fermentasi? Pembuatan Buat ini apa? Buat apa? Fermentasi Ini nggak ada ujiannya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah-salah. Bangga saja, jangan takut ya. Kalau menjadi agen perubahan itu harus bisa menyampaikan. Ya. Hasil fermentasi limbah organik. Ini tahu ya kalau limbah itu ada yang anorganik, ada yang organik. Apa yang contohnya kalau yang anorganik? Plastik. Plastik, ya, yang nggak bisa Ikan. Kemudian kalau limbah organik berarti dia limbah dari bahan-bahan organik. Tapi yang bersih, jadi dia itu hasil fermentasi limbah organik yang bersih. Ya, oke. Misalnya kulit buah dan kulit sayur. Kemudian difermentasikan dengan menggunakan gula merah dan juga air. Kita coba sini ya, dia tidak jadi. Ya. Oke. Ini sedikit pengenalannya bahwa ini Pompan Fong. Dr. Masukon Pompan Fong bahasanya bahasa orang Indonesia. Dari Thailand, kemudian beliau adalah penelitian dari Thailand. Beliau melakukan penelitian ini sejak tahun 80-an. Di sini adik-adik anak-anak lahir tahun berapa? Dari berapa? 2000-an ya. Jadi beliau melakukan risetnya itu sejak tahun 1980-an. Idenya apa? Jadi idenya itu dia mengolah enzim yang di sampah organik yang biasanya itu hanya berhenti atau habis di tong sampah. Ya. Kemudian ini yang lebih luas oleh dari Malaysia yang kemudian mengembangkan lagi sampai mana-mana itu oleh Dr. Jun On. Beliau dari Malaysia dan Vietnam. Nah, kalau di Indonesia itu dipelopori atau
tahun 8 Biro Pembangunan Indonesia. Jadi Indonesia itu sekarang sudah banyak sekali komunitas penggiat FIU di seluruh Nusantara. Namanya Nusantara. Oke ya, jadi sekedar kenalannya. Oke, ini alasannya tadi 70% sampah yang terbuang itu adalah sampah organik. Ya, yang lain sama kalau tidak terlalu kelihatan ya. Indonesia itu hampir 60-65% terbuang di TPA. Pernah dengar kejadian ledakan TPA di mana? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Tahu tentang Hari Sampah Nasional? Tahu tanggal berapa? Ada yang tahu? Peringatan Hari Sampah Nasional? Ada yang tahu? Oke. Jadi tahun berapa ya? 2020. Nanti tanggalnya diingat. 21 Februari itu adalah kejadian ledakan TPA, tempat pembuangan air sampah itu, yang di Bandung, di TPA itu meledak, itu menghabiskan sekitar 145 kakak rumah. Dia meledak, namanya itu tumpukan sampah Bandung, kemudian itu karena banyaknya sampah-sampah organik dan gas metan yang terbentuk, kan dia dibuang ya, kemudian jadilah itu gas metan numpuk, kemudian dia meledak, itu menghabiskan satu kawasan itu 145 kakak, kemudian ada berapa desa yang kena gitu. Dari itu ditetapkan sebagai Hari Sampah Nasional. Tahun ya, tanggal 20 Februari tahunnya yang ini. Ya. Kalau di Kota Palu, nah ini Kota Palu. Saya juga agak tercengang melihat di Kota Palu itu data tahun 2023 itu 142.000 ton, 71% dari total sampah per hari. Ini Palu dihasilkan oleh masyarakat. 71%-nya itu adalah sampah organik. Jadi kita harus aware dengan keadaan ini, ya. Kita aware dengan keadaan ini. Apalagi adik-adik anak ini sekalian nanti akan jadi ini ya, organisasi ini yang harus bisa memungkinkan bagaimana keadaan kota itu, ya. Oke. Dengan memakai enzim kita telah berpartisipasi mengolah sebagian ya, tapi walaupun kecil, insya Allah itu bisa bermakna ya, sebagian dari sampah kita yang mengurangi beban TPA tempat oke. Nah ini manfaatnya untuk keluarga ya, rumah tangga, karena kalau kita buat skala rumah tangga pasti untuk keluarga ya. Kemudian untuk kesehatan ya, kecantikan yang cantik ya, kemudian pertanian dan lingkungan itu pasti. Sebagai apa bisa digunakan nih ya, sebagai apa? Pembersih serbaguna, untuk pel-pel, untuk bersih dapur, kamar mandi ya. Kemudian bisa juga dipakai sebagai sabun mandi boleh, sabun cuci boleh, ada ini bisa cucinya gitu. Kosmetik, jangan salah, kosmetik kalau juga ini skincare untuk penyakit-penyakit alergi, rematik,
organik pasti. Kemudian kita bisa mengurangi penggunaan sampah organik dan juga untuk polusi lingkungan. Karena kalau beberapa komunitas yang tidak terbentuk, itu mereka biasanya melakukan aktivitas menuangkan hasil EKM itu ke laut, ke sungai, ke danau untuk memperbaiki kualitas airnya. Ya, oke. Nah, lihat nah, alat yang dibutuhkan, ya, wadah plastik, tapi dia harus mulutnya lebar. Kalau yang kayak begini bisa dipakai untuk latihan, tetapi ada cara lain untuk menginikan. Karena kalau fermentasi biasanya menghasilkan apa itu? Gas. Oke. Jadi rawan ledakan. Harus pakai yang plastik. Kalau kaca atau yang tembaga itu akan terjadi karatan ataupun ledakan, ya, bahaya. Kemudian ya pakai biasa timbangan, ada gas ukurnya. Kalau kita ya kalau misalnya mau buat ini tidak sesuai ukuran juga boleh, tapi kan ini ada rumusnya yang tadi contoh oleh ibu Mesukan, ada rumusnya. Jadi kita pakai yang ilmiah lah, pakai pengukuran. Kemudian pakai pH meter, karena kalau ekoenzim ini berhasil dibuat, itu pH-nya harus di bawah 4. Asamnya. Ya, asam. Pasti. Ya. Oke. Kemudian nah ini gula merah atau gula aren atau molase, cuma kalau di Bali itu molase mahal. Kemudian tidak boleh gula pasir, tidak boleh gula pasir, tapi gula aren, gula sehat, gula kelapa, gula apa itu, gula kelapa, gula semut, ada semut. Kemudian limbah organik bersih, apa semua itu? Kalian biasanya kan kalau makan buah, diapakan kulitnya? Buah. Ya. Kalau sekarang udah tahu, mulai sekarang kalau makan buah jangan buah, rumput. Ya. Kemudian jangan yang keras-keras, buah yang keras, durian. Ya. Yang keras, yang mengandung getah dan yang berminyak nggak boleh. Kalau durian kan juga berlemaknya, misalnya juga nangka itu juga disarankan. Kemudian avokat juga disarankan karena mengandung minyak. Ya, kalau gitu kenapa bisa nggak boleh makan itu? Karena nanti akan mempengaruhi proses minimal dia majelis untuk mendapatkan hasil yang baik dari itu. Minimal dia 5 kemudian air mau pakai apa? Boleh apa saja, sumur boleh, hujan boleh, air AC boleh, galon. Air pump boleh, tapi air pump itu biasanya kalau pakai karbohidrat dia harus diendapkan dulu semalam untuk menuliskan dulu. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah 1:3:10. 1 apa? 1 itu komposisi gulanya, 3 itu bahan organik, kemudian 10 adalah air. Kalau misalnya kita hari ini mau buat ekoenzimnya 5 liter. Jadi kalau bikin ekoenzim itu kita harus lihat kemampuan wadahnya dulu. Kalau misalnya ini wadahnya kebetulan wadahnya 5 liter, kita kalau mau buat hanya boleh maksimal itu 60% dari kemampuan wadah. Ya. Oke.
50% dari wadah. Berapa itu? 60% dari 5 liter 3 liter kurang lebih ya. Jadi kita ambil yang agak mudah untuk di ini ya, dihitung. Kita bikinnya 3 liter saja volumenya ya. Oke. Berarti kalau 3 liter seperti itu bagaimana perbandingannya? Berapa gula, berapa organik yang mesti kita siapkan? Ini 3 liter. Kita 10 ya. 10 kalinya dan yang itu. Ada 3 kalinya. Kalau kita mau buat volumenya 3 liter, berapakah kita harus menyiapkan gula? Berapa kita menyiapkan bahan organiknya? 3 liter berarti 3000 mililiter. Oke. Kemudian gulanya berapa? Konversinya ke gram. Nah, yang matematika ini konversinya ke gram. Ayo, ada yang bisa? 3000 mililiter. Kemudian yang ini berapa? 3 berapa? Kali berapa? Kalau satu gulanya berarti ya berapa kalau ada 3 dari 3000? 3 berapa? 300 gram ya kan? Kalau gulanya 300 gram berarti bahan organiknya berapa? 3 kali kan? 900. Oke, jadi kalau kita mau buat ini 3 liter volumenya, kita harus menyiapkan gula itu 300 gram, belum mili, masih gram. Kemudian bahan organiknya 900 gram. Oke, ya. Bisa itu ya, bisa ini ya. Oke. Nah, ini langkah pembuatannya. Siapkan wadahnya. Kita bisa membuatnya maksimal 60% dari volume wadah. Kemudian larutkan gula ke dalam airnya. Kalau misalnya untuk gampangnya biasanya kita mencoba membuat di botol seperti ini, tetapi volumenya 1 liter. Kalau 1 liter kita mau buat, berapa gulanya? 1 liter 1000 mili. Berapa? Oke, 100 gram. Berapa bahan organiknya? 300 gram. Oke. Tapi kalau membuat tidak disarankan gunakan mulut yang kecil. Karena ada apa? Kalau ada apa? Ada gas yang ditubuh. Jadi biasanya disiasati dengan membuat selang dari sini. Nanti dikasih botol yang kecil isinya air, tetapi selangnya ini nggak nyampe di airnya, di bahan airnya. Yang botol 1 yang kecil itu nyampe ke dalam air, sehingga udara yang gas yang seperti itu bisa mengalir ke ini, tapi yang dari sini nggak bisa masuk. Ya, untuk menghindari ledakan itu saja. Apa namanya, cara menghindari ledakan. Tapi itu nanti kalau membuat itu ya di itu semua sampai nggak ada ini, karena kan punya anaerob ya. Jadi paham itu ya. Tambahkan bahan organik yang telah dibersihkan, yang bersih ya. Kemudian tutup rapat wadah. Kalau menggunakan wadah yang tersebar, biasanya itu harus dibuka sedikit untuk keluaran gasnya,
selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Karena itu produksi gasnya masih banyak, jadi buka dikit gitu, buka dikit aja keluar lagi gitu ya, buka dikit keluar lagi karena menghindari gas yang begitu banyak dia akan blow up, meledak ya. Kemudian disimpan di tempat, simpan aja setelah buat, simpan aja, nunggu 3 bulan ya, 90 hari ya, 90 hari. Kemudian nah itu aja minggu ya, dibuka setelah 2 minggu, 1 sampai 2 minggu itu kita harus menutup semua ini. Setelah kita hitung-hitung kira-kira prosesnya sudah melewati itu masa mengeluarkan gas banyak, tapi semua ini tunggu sampai 3 bulan. Ada juga cara lain yang kebetulan ibu biasa pakai begitu. Ada namanya itu pipa velvet, biasa untuk akuarium yang warnanya agak-agak pink merah. Itu dipasang di wadah begini, masukin, jadi udara itu bisa keluar, nggak bisa masuk di akuarium. Kalau kalian browsing misalnya cari pink velvet itu, pipa velvet, biasanya di akuarium. Pakai itu, bikin, jadi kemudian langsung di-seal semua. Udah simpan aja begitu 3 bulan. Kalau di ibu, kebetulan ibu punya stok yang ya ada yang stok 3 tahun belum dipanen, masih ada. Ibu kalau bikinnya pakai ember besar, ember 60 liter, 40 liter sekalian, gitu ya. Jadi itu artinya itu metodenya, caranya. Kemudian harus beli label supaya tahu ini nih bahannya apa. Oh ini pakai kulit buah naga, kemudian semangka, jeruk nipis, ada lemon, ada pisang, ada nenas, ya. Jadi apapun itu bisa dipakai, kecuali saja yang tadi, jangan berminyak, jangan terlalu keras, dan jangan yang bergetar. Kemudian bukan buah yang busuk, bukan limbah yang busuk, ya, jangan limbah yang busuk. Oke, nah ini panen. Kalau dipanen setelah 90 hari plus ya, jadi boleh, jangan kurang. Itu kita panen. Hasilnya berupa larutan berwarna coklat kemerahan, orange, atau seperti teh. Ya, tergantung bahan organik apa yang dominan dipakai. Kalau misalnya ada yang menggunakan buah naga, itu lebih banyak buah naganya, warnanya cantik, merah keungu-unguan, gitu ya. Kemudian aromanya segar, aroma tape, aroma cuka, ya, khas fermentasi. Jadi kalau kamu tahu kalau dia busuk, kemudian dia ada jamur hitamnya, ada belatung, itu gagal, ya, itu gagal. Itu boleh dibuang di halaman atau dibuatkan kompos yang biasa. Kemudian kalau ada yang jadi itu pH-nya harus di bawah 4, maksimal 4. Jadi sering itu 4 ke bawah, 39, 37 kayak gitu ya. Kemudian kalau tumbuh jamur putih, it's okay, nggak apa-apa. Jamur yang putih itu jamur yang baik. Kalau ada orang yang biasanya sudah terbiasa dengan ini, biasanya jamur putih pakai buat olesan, ya. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan, dipakai untuk ini, untuk kadang-kadang untuk di wajah, untuk skincare, jadi dipakai, dikasih pakai di sprayer. Apa kalau kalian pakai yang buat ini, spray yang itu, dipakai dibuka itu ya,
dulu aja ya. Pakai. Tapi ada komposisinya, campurannya. Kemudian kalau dia beruntung bisa dapat mama enzim. Mama enzim itu, ya sebenarnya mama enzim, karena papa enzim. Lapisan seperti jelly yang terbentuk di bawah jamur putihnya. Itu jarang-jarang orang dapat seperti itu. Makanya kalau beruntung, kalau kata Ibu Vera tadi itu yang membuat ekoenzim kemudian mendapatkan nama enzim itu adalah orang yang berhati baik. Karena jarang yang bisa lakukan itu. Bisa ada lapisan jelinya. Kalau itu jelly nanti bisa dipakai dia untuk terapi-terapi yang lain itu bisa pakai itu. Ya. Terus kemudian hasil panennya lagi yang dari sini itu bisa dibuat lanjutannya. Yang sudah banyak dijual-jual itu misalnya dibuat sabun batangan, dibuat untuk sabun cuci, ya. Itu sabun batangan itu kalau nggak salah berapa ya harganya sekarang? Coba lihat di itu. Kayaknya 4.000 kan? Bukan yang ini, kalau dari ekoenzim itu dia berapa nak? Ada sekali harga sabun batangan kalau yang dari itu sekarang untuk harga sekarang ya di marketplace banyak gitu. Orang sekarang beramai-ramai kembali ke alam. Semua menggunakan bahan-bahan yang organik, termasuk juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan, kesehatan. Oke, ya. Air. Contoh pembuatan sabun cair. Ini pembuatan cair. Jadi bahannya kita mau buat dia lagi-lagi volume 5 liter, ya. 4 liter air, kemudian menggunakan 200 gram metil ester sulfanat. Itu bahan untuk membuat sabun. Kemudian pakai garam. Garamnya boleh pakai garam talise, boleh, atau pakai garam dapur, boleh. Tapi itu dihaluskan ya, membantu untuk pelarutan. Kemudian ekoenzimnya sudah jadi. Ekoenzim sudah jadi, dipakai untuk membuat sabun cair 1 liter. Jadi kalau kita buatnya 3 liter, bisa dibuatkan sabun cair ya. Gitu. Apa caranya bagaimana? Didihkan air dulu 2 liter, kemudian larutkan mesnya dengan garam, tapi dipisah. Setelah larut baru dicampurkan. Tambahkan air 2 liter lagi sampai suhu ruang, diaduk. Biasanya jadi jadi mengental itu biasanya. Kemudian yang terakhir baru masukkan ekoenzim yang sudah jadi ke dalam itu, itu kita dapatkan memiliki stok sabun cair dengan volume 5 liter. Itu bisa pakai sekian bulan. Ya. Jadi ini juga mengurangi kita untuk menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan di rumah. Di rumah kan kalau pel-pelan pakai gas merek nanti tidak di endorse. Pakai pel-pelan, pakai pembersih kamar mandi ya, dan karbol, kemudian cuci piring, cuci baju, pakai lagi pemutih, ya. Jadi kalau yang sudah pernah ibu rasakan itu membersihkan mencuci pakai enzim, dicampur aja berkembangnya sampai 1 dengan sabun, itu juga sudah sangat maksimal ininya. Jadi bersih ya, tidak juga sama seperti dari toko, enggak gitu lah, kan enggak mungkin sama gitu. Tapi kalau untuk bersih, dia bersih. Jadi ada seperti ini ya, pengalamannya sudah pernah dilakukan. Oke, dan mari kita bersama mengelola sampah dengan cara yang bijak, kemudian jadikan ekoenzim sebagai bagian dari gaya hidup hijau di sekolah, kemudian dari sampah bisa menjadi berkah. Oke.
Ini sumber bacaannya dan terima kasih. Yuk, rawat lingkungan ya, Pak Edi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mungkin ada yang mau diskusikan. Silakan. Ada pertanyaannya? Langsung kita mulai demonstrasi. Sudah? Kalian tanya nih? Tanya dong. Masa nggak tanya? Ayo. Dan dilarang bertanya. Silakan. Silakan boleh. Ada yang mau menanyakan apa sih? Gak apa-apa. Ini ada tim yang semua beliau sangat paham. Sebelum kita masuk ke demonstrasinya. Memang dulu. Ayo, ada yang mau? Ya, bisa dong. Bisa banget. Oh ya, saya lagi carikan dulu gambar yang ini. Jadi kalau mau buat lebih beraromatik, dipakai aromatik apa gitu. Bentar ya. Oke, ini yang pernah saya cobakan ke adik kurang tanam. Itu mereka pakai ini, jadi mereka buatnya masing-masing, jadi masing-masing bawa lalu buat. Kalau banyak 1 liter. Kalau liter berapa nih? Ya, gula 100 gram. Limbahnya 300 gram. Jadi cuma sebotol, masing-masing punya botol. Tapi dibuat seperti ini, ada ini apa selangnya supaya dia tidak ini ya mereka. Ini dulu ya saya ada contoh yang ini. Bentar ya. Silakan yang mau tanya, mungkin ada yang bertanya dulu dari tim lain. Saya mencari contohnya. Jadi kalau mau dibuat sabun biasanya itu ada yang tahu lerak? Lerak itu kalau misalnya ini dipakai untuk sabun cuci. Nah, itu dilanjutkan lagi fermentasi 1 bulan. Leraknya dicampurkan, ada perhitungannya juga. Itu 1 bulan, jadi sabun cuci. Kalau di Jawa itu banyak pakai begitu. Lerak itu berbusa. Carikan apa foto-foto ini, ada yang pakai terapi kaki, terapi itu ya.
bertanya apa yang bisa dijelas sebelum kita melanjutkan ke demo pembuatannya. Ibu, Ya. ini bisa diminum. Ah, ya. Kalau untuk diminum, ekoenzim ini tidak disarankan untuk diminum. Kenapa? Karena Hasil fermentasi. sangat asam. Itu cukup beresiko. Oh, pH-nya 4 sudah asam. Tetapi kalau yang mau diminum, Ada itu namanya super enzim. Pembuatannya bukan pakai limbah, tapi pakai buahnya, daging buahnya. Biasanya kalau super enzim itu menggunakan madu. Jadi itu dipakai sepedol, itu dipakai super enzim. Waktu boomingnya ini di Indonesia itu pada COVID 2020 itu banyak tempat-tempat, misalnya Pulau Jawa, kalau di Palu kan belum terlalu ini ya. Di Pulau Jawa itu pada saat COVID ada satu tempat yang kebetulan mereka itu memiliki mampu membuat yang banyak setiap waktunya. Mereka sampai menggunakan mobil apa? Bukan madam, yang kecil lagi yang itu untuk mensterilkan mereka punya lingkungan. Alhasil mereka tidak mengalami lockdown. Jadi satu kelurahan ada berapa RW di situ, mereka membuat itu dan mereka menyemprotkan ke sekeliling RW-nya itu. Dan mereka, alhamdulillah mereka tidak mengalami lockdown. Waktu itu kan kalau namanya lockdown itu kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, semua cuma di situ beraktivitas, sehingga mereka menggunakan itu. Alhamdulillah mereka bisa melakukannya. Itu di Jawa. Saya lupa, tapi ada ininya, ada materinya. Saya minta maaf ini saya tidak dapat dengan. Saya memberikan contohnya, contoh dari itu. Apa penggunaan itu. Oke. Sekali lagi, jangan tanya. Ada Bu Farid. Apa namanya? Ya, Ibu. Jadi pertanyaanku itu kan tadi disebutkan kalau proses fermentasi ekoenzim itu selama 3 bulan. Kalau di bawah dari 3 bulan itu bisa, Ibu? Apa pengaruhnya kalau bisa? Oke. Terima kasih. Karena kita ini menduplikasi dari teori dari William yang beliau melakukannya selama sejak tahun 80-an itu, memang beliau mensyaratkan itu 3 bulan. Fermentasinya maksimal 3 bulan. Yang minimal 3 bulan. Kemudian kalau di bawah itu bisa jadi dia punya komposisi itu belum sempurna. Gitu. Tapi kita belum melakukan misalnya uji laboratorium, misalnya kalau 1 bulannya berapa yang kandungan konsentrasinya berapa misalnya, itu belum kita lakukan seperti itu. Tapi kalau beliau karena melakukan risetnya dari tahun 80-an, beliau menjelaskan seperti itu pembuatannya. Kalau misalnya ada juga minuman prebiotik yang dibuat, itu ada yang cuma 3-4 hari. Pernah dengar kalau kombucha, pernah dengar? Pernah. Kombucha itu Subi itu seperti itu ya, mama enzimnya Subi. Tapi dia ini dia jadinya jadi lembut kita bening-bening ke arah-arah gitu.
apa? Satu lagi bukan kombucha, paca apa kayak gitu namanya. Itu 3 hari aja saya dipakai. Tapi dia untuk minuman probiotik. Itu untuk minuman. Jadi itu minum ya. Ada itu. Bisa 3 hari. Jadi dia seperti bukan bersoda, tapi alami. Ini kan berarti kan kalau seperti itu masih belum terlalu lama fermentasinya, masih produksi gasnya masih belum banyak. Jadi kalau untuk orang-orang yang juga mungkin bermasalah dengan lambung, ya sarankan untuk minum itu banyak-banyak. Tapi juga sangat bagus untuk khusus ada probiotik. Ini ada. Oke, makasih ya. Ada lagi yang lain? Dari saya kiri, bisa kanan lain bersuaranya. Saya kiri, yang perempuan, ayo. Oke, silakan. Oke. Terima kasih. Jadi sekali lagi tadi syarat yang dianjurkan oleh yang menemukan ini yang masukkan itu minimal 5. Kalau 1 saja buahnya berarti enzim yang dihasilkan itu 1. Seperti itu. Dan tidak disebut ekoenzim karena beliau membuat ekoenzim kan dengan penelitian yang lama. Mungkin disebutnya dengan yang lain. Ada seperti kombucha, dia lain, super enzim itu lain. Karena bahannya bukan air, bukan gula, tapi madu. Ya, ini boleh satu macam, satu jenis boleh. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Apakah ada dampak buruk dari ekoenzim? Oke. Dampak buruknya sejauh ini karena ibu juga mengikuti komunitasnya, belum ada dampak buruknya. Selama yang ibu baca ya, kalau asalkan pembuatannya benar, kemudian cara juga penggunaannya juga benar, itu belum ditemukan efek buruknya. Negatifnya belum ada. Tidak tahu ya kalau misalnya ini ya yang lain, tapi selama yang ibu ikuti di komunitas itu tidak ada informasi tentang negatifnya ini. Cuma sekarang diekspor terus, masih diekspor terus untuk dikembangkan jadi apa-apa gitu. Di semua kayak tadi itu ada sabun, apa gitu, untuk kosmetik itu masih berkembang terus penelitian ke arah sana. Kan? Ada lagi? Ibu, ditanya teman, durian bisa. Hah? Tadi kan sudah bilang yang keras, yang berminyak, kan tidak termasuk, tidak boleh. Ya. Itu untuk membantu memperbaiki kondisi di sungai atau di danau. Jadi kalau kayak gini, Indonesia itu yang paling bagus komunitas ekoenzim itu di Bali. Di Bali. Mereka sudah sangat-sangat dengan di Batam. Tadi yang ibu ini, yang ibu Vera tadi itu. Mereka ada kegiatan berkala menuangkan itu ke sungai, ke laut, ke danau. Itu untuk memperbaiki lingkungan itu dan kualitas airnya. Kalau misalnya hujan, itu kalau penggiat ekoenzim kalau hujan biasanya keluar ke jalan menuangkan itu supaya ke selokan-selokan untuk bisa sampai ke hilirnya ke laut. Untuk memperbaiki kualitas air. Lagi yang lain? Belum ada. Iya. Kalau fermentasi yang gagal itu kan ibu bilang tadi bisa dijadikan kompos. Kompos biasanya. Tidak akan mati tuh kan? Oh iya.
Jadi ya oke. Komposnya kan bukan langsung dipakai. Kan kalau dia masih baru dalam kayak sebulan kamu buat, kemudian ada daun hitam, ada belatungnya, dibaui kemudian baunya busuk, itu dibuang saja karena tidak bisa dijadikan jadi enzim. Nah, dibuang itu bukan langsung ke tanaman, dibuang itu dikomposkan dulu. Kalau kompos kan prosesnya juga ya, 3 bulan minimal kalau kompos. Dia dicampurkan ke bahan kompos dulu, kemudian bisa berproses secara alami juga, kemudian jadi kompos biasa itu. Karena kalau enzim ini juga dipakai buat menyiram tanaman juga sangat ini. Ada pengalamannya dari bukan saudara, saya terima kasih dulu cobain segala itunya. Beliau punya pohon pepaya yang sudah terlalu tinggi, tapi akhirnya berbuahnya banyak sekali. Jadi tinggal itu ditongkat pohonnya karena nggak terlalu tinggi. Itu dari menggunakan disiram biasa. Perbandingannya 1:1000, jadi 1 mililiter dalam 1 liter air. Dikasih dulu disiram. Alhamdulillah katanya buahnya itu banyak sekali sampai harus tongkat-tongkat pohonnya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Ibu. Kalau yang ibu lihat ya sambil membaca di komunitas ya, itu dicampurkan dengan aquades. Sebagiannya juga ada karena dia biasanya campur itu cuma 1 mili dalam 100 mililiter aquades. Atau misalnya kamu menggunakan air mawar ya, campurkan, kemudian dia buat terutama untuk misalnya punya masalah dengan wajah gitu ya, alergi. Kalau untuk penyakit kita alergi terbukti. Jadi ada kemarin keluarga yang mengeluh kakinya itu kan ini tidak bisa kena sabun. Saya coba pakai ini tapi jangan usah campur. Juga kan itu dapat 2 minggu. Coba pakai yang tanpa campuran. Sepengetahuan ibu tidak punya masalah supaya jadi bahwa ini yang satu bibit 3 tahun belum panen. Dan tidak ada masalah dia minimal 3 bulan. Kalau ya kecuali kalau misalnya masih berarti oleh Pak kan gitu ya. Jadi kalau kita beli 5 liter, lebih banyak pakai berarti sampai sekian, tapi kan dipakai sekali. Jadi kalau ibu di rumah pakai untuk campuran sabun cuci dan cair, perbandingannya 1:1. Itu mengurangi, jadi kalau bahannya dipakai sebulan 15 hemat seperti itu. Boleh kita demonstrasi ya? Boleh. Tipsnya ya. Jadi karena ini ibu sudah siapkan volumenya 5 liter wajannya, kita membuat 3 liter saja dengan perhitungan tadi 300 gram gula dilarutkan di air sebanyak 3 liter. Kemudian bahan organiknya itu 900 gram ya.
Ini ada jeruk nipis, ada jeruk tangkis, ada pisang, daun ewa naga, semangka, kemudian nanas. Nanas. Ya. Ini karena ini sudah. Mau lihat mereka. Oh, mau lihat boleh? Ini boleh, silakan dilihat dulu. Buahnya apa aja? Itu aja ini. Mohon maaf ya, ini karena itu pakai yang sediaan yang ada oleh ibu. Iya. Jadi kalau kalian dulu, kalau kalian misalnya punya di rumah yang sudah bagus. Di sana boleh. Ini aja, ini sudah ibu simpan di freezer, makanya seperti itu. Nah, di stok, ibu nyetok sampah di freezer. Ya kan? Kalau misalnya kalau kamu membuatnya dalam volume kecil, kan bisa tuh sambil makan salad dan lain-lain. Kemudian kumpulkan limbahnya, Harus telaten ya Bu ya. ya Kulit satu, nyetokin satu. ya. Nah, kalau makan jangan Makin sendiri, mau, makin banyak. kan? Harus kumpul, bikin ya. Oke ya. Tadi ini sudah kakak sudah laut kan? Ya. Kita langsung tuangkan ke dalam. Karena ini agak kebanyakan ya, agak ini bagi takutnya nggak bisa lagi jamin apa, jadi ya es buah. Ini ya. Nanti kita labelin ini, dilabel tanggal berapa hari ini. Kemudian kalau misalnya memungkinkan dibukanya cuma kasih aja gitu. Lagi jangan sampai ada kontaminasi yang masuk ya, diminimalkan kontaminasinya. Jika sudah 3 bulan nanti seperti ini hasilnya, dia mau membaui. Ada yang mau rasa Kasih temannya sini. Ada pertanyaan
kayak ini soda. Karen bilang itu benar gimana bunda hancur dalam proses fermentasi. Siti. Makanya kalau dalam pembuatan itu sebaiknya dia dipotong-potong, digunting-gunting untuk mempercepat proses fermentasinya. Ampasnya ini kalau yang sudah melakukan punya dibuat dijadikan bantal. Ingat dulu, ampasnya ini dihaluskan. Kalau masih ada yang ini dihaluskan, dimasukkan ke dalam ada plastik yang punya dua apa istilahnya zipper itu. Dia kedap bantal itu dipakai untuk orang yang rematik, yang stroke, itu bisa dipakai, ditempelkan. Itu ada tadi dari foto-foto itu semua ibu tidak dapat. Kemudian bahwa ada yang terapi pakai rendam kaki dengan ekoenzim untuk yang rematik. Jadi ada manfaatnya, masih ada manfaatnya. Pakai buatkan bantal. Kalau untuk orang yang ini biasanya mereka tempelkan di tempat tidur mereka. Jadi ini seperti mengeluarkan radiasi. Kalau di komputer kalian lagi duduk gitu di depan laptop komputer PC, kalau ini sebagai anti radiasi. Kemarin open pembuatan itu Ada. tapi lupa Ya. Apalagi yang suka main game. Ada cowok-cowok kan suka sekali game ya, gamer. Oke. Ya. Sudah dicium dulu baunya, bagaimana enak? Tapi ini tidak untuk diminum. Kalau yang diminum itu super enzim. Ya. Oke. Ini tinggal dikasih label, kemudian bahannya. Jadi ini ya. Apakah nanti ada yang mau silakan. Cuma ini belum ada labelnya. Nanti labelnya kasih tanggal, kemudian bahannya itu ada semangka, wanaga, Inggris, Inggris, dan nas. Daun pisang, buah pisang, pisang. Ada nas. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Ya. Ini nanti di sekolah hanya tadi belum diberi label, nanti labelkan tanggal bahan-bahannya apa tadi. Nanti beberapa saat juga dibuka sedikit. Nanti kalau sudah jadi, Anda bisa mengembangkan atau membuat lagi pada bahan-bahan yang lain. Turunannya apa gitu? Di sekolah atau di rumah. Ya, sehingga nanti di sekolah ini SMA 3 ini perintis ekoenzim. Carilah sesuatu yang bermanfaat. Mungkin di tempat lain belum ada, di SMA 3 inilah yang memulai. Nanti juga ini bisa buat Pak, pengembangan kewirausahaan. Iya. Sekarang kalau kalian bisa browsing
penggunaan ekoenzim itu sudah sebegitu masif ya. Kira Inggris aja mungkin foto-foto ada. Oh iya, ini foto dengan ibu dengan Saya kira dari sana. Ini Bu. foto-foto bu. Dokumentasi. Ya nanti aja yang cewek jawab ya. Ini Dibuka sedikit aja nanti dibuka sedikit dulu biar keluar aja. Nanti kalau sudah 2 bulan 2 minggu kasih lengkap kasih full. Ya dilapor. Jadi ini hari Kamis, Kamis depan, Kamis lagi. Sip. Itu berapa? Siap. Dimulai dari Kamis ini, Kamis depan, Kamis berikutnya lagi, Kamis itu Selasa. Itu sudah 2 Kamis. Nah, tutup berapa? Kalau tadi yang menggunakan itu kita nggak perlu buka-buka, langsung share. Ya aman sampai iya Boleh anak-anak minta tolong untuk kami mengambil foto supaya ini kelihatan. Maju aja ya. Minta anak-anak untuk Ayo ngambil 3. Maju. supaya kelihatan nanti ya. Foto tolong Pak. Makasih Kak. Dari sana sudah dari Atau mundur ya. Udah dapat konsumsi, semua happy. Udah konsumsi, udah dapat konsumsi. Sip.